أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Kajian kita hari ini menyangkut dengan amalan daripada ayat Al-Quran, yang mana ayat ini kelebihan keutamaannya sangatlah dahsyat. Barang siapa yang mengamalkannya, yang membacanya dengan istiqamah dan dijadikan sebagai doa setiap selesai solatnya, maka Allah akan mengabulkannya. Dan bila ayat yang agung ini dibaca di dalam rumah selama 3 hari, maka akan mengusir syaitan. Dan bila ayat ini dibacakan dengan istiqamah pada waktu yang telah ditentukan, maka ia akan menjadi pengganti dari ibadah salat malam. Namun bagaimana cara kita mengamalkannya dan kapan kita mengamalkannya? Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham dan salah memahaminya. Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya menjadi kitab penutup daripada kitab-kitab terdahulu. Dan kitab Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat Al-Huda, yaitu petunjuk bagi umat manusia yang mengikutinya. Apabila dia mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapat petunjuk. Dan di dalamnya juga terdapat Asy-Syifa, yaitu obat bagi segala penyakit, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Dan semua ayat, semua surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, derajatnya adalah agung. Semuanya agung, semuanya istimewa. Namun setiap ayat, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran memiliki keutamaan, keistimewaan dan keagungannya tersendiri. Masing-masingnya memiliki keutamaan tersendiri. Begitu juga dengan salah satu surah yang akan kita bahas ini, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat fadilah, yang barang siapa mengamalkannya, maka kelebihannya sangat luar biasa. Banyak keutamaan dari surah yang satu ini, yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda-sabdanya. Begitu juga keutamaan sebagian daripada ayat-ayat yang ada di dalam surah yang agung ini. Ada beberapa keutamaan. Sebenarnya banyak, akan tetapi yang akan kami sampaikan hanya beberapa sahaja. Keutamaan 2 ayat ini, yang pertama adalah bila kita berdoa dengan salah satu 2 ayat ini, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat ini terdapat doa yang sangat luar biasa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah. Beliau berkata, ketika malaikat Jibril duduk di sisi Rasulullah SAW, ia mendengar suara dari atas, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah suara pintu langit yang dibuka pada hari ini dan tidak pernah dibuka sama sekali." Kemudian turun malaikat dan mendatangi Nabi SAW lalu berkata,
Wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum kamu, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali engkau akan diberi atas doa yang terkandung di dalamnya. Karena dalam ayat ini terkandung doa. Ayat yang kami maksud adalah ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan kelebihan yang lain daripada dua ayat ini adalah bila dibaca di dalam rumah selama 3 hari berturut-turut, maka akan mengusir syaitan yang ada di dalamnya. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Nu'man bin Bashir. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan darinya 2 ayat sebagai penutup surah Al-Baqarah. 2 ayat tersebut tidak dibaca. 2 ayat tersebut tidaklah dibaca di dalam rumah selama 3 hari, kecuali syaitan tidak akan mendekatinya. Selanjutnya, kelebihan daripada ayat ini adalah ianya akan mencukupi sebagai pengganti dari qiyamul lail atau salat malam. Sehingga jika kita membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini sebelum tidur dan tidak mampu melakukan salat malam, maka 2 ayat ini telah mencukup sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Lebih lanjutnya, dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami'us Saghir, karya Al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi yang kita kenal dengan Syekh Al-Munawi, beliau menjelaskan maksud beberapa penjelasan mengenai hadis tersebut. Yang pertama, orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sudah mewakili bacaan Al-Quran lainnya. Artinya, orang yang membaca ayat ini baik saat salat ataupun di luar salat, itu sama saja ia sudah membaca Al-Quran yang dianjurkan dibaca secara rutin. Yang kedua, orang yang membaca 2 ayat ini sudah dikuatkan imannya pada hari tersebut. Yang ketiga, orang yang membaca 2 ayat tersebut dicukupkan pengamanannya dari segala tindakan buruk, baik tindakan buruk manusia atau dari golongan jin, syaitan, serta mara bahaya dan lain sebagainya. Keempat, orang yang membaca 2 ayat ini akan dicukupkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena demikian, para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah, marilah kita mengamalkan dan membaca dengan istiqamah 2 ayat yang sangat agung ini. Baik kita baca setelah selesai solat, baik itu 1 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ataupun sebelum kita tidur, bacalah 2 ayat yang agung ini, yaitu ayat daripada surah Al-Baqarah yang terakhir. Bacaan ayat ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itulah kelebihan, keutamaan, keagungan daripada dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan istiqamah, dan mudah-mudahan dengan keagungan ayat ini, dengan keagungan Al-Quran Karim, Allah meridhai kita, Allah mengampuni kita, dan Allah memberi petunjuk kepada kita. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.